suratul Fatihah kita hadiahkan untuk Gus Faiz atau Kiai Sufron Makmun beserta abah dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan dengan berkat surat Al-Fatihah di majelis ilmu ini, mudah-mudahan keluarga besar Kiai Sufron Makmun beserta Gus Faiz diberikan kesehatan yang baik, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, diangkat derajat martabatnya, dan mudah-mudahan anak keturunan menjadi yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita juga mendoakan juga, mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi yang soleh dan solehah, dan keluarga besar kita juga mudah-mudahan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan datangnya di majelis ilmu ini kita mudah-mudahan mendapat rahmat, ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat pertolongan Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah niat dan melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu ini menjadi amal kebaikan kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak berhalangan juga atau yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan juga kami berharap dengan datangnya guru besar atau guru kita semuanya, mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kami lanjut sebelum menyampaikan Gus Faiz ceramah. Biografi beliau adalah anaknya guru besar Profesor Kiai Sufron Makmun dan pondok pesantren Ar-Rahman Darul Rahman. Dan kebetulan beliau juga satu travel sama kami, Malika, Abah dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan nanti Bapak Ibu menyimak atau mendengarkan taklim, dan apabila nanti ada Bapak Ibu yang ditanyakan, silakan. Mudah-mudahan menjadi ladang ilmu untuk kita semua dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Tidak berpanjang kata Gus, mohon maaf, acara kegiatan taklimnya sederhana. Ya, mudah-mudahan Gus ya, tidak sungkan atau tidak dan lain-lain, mudah-mudahan menjadi barokah buat Gus dan keluarganya. Nanti Gus setelah ceramah ada tanya jawab Gus, mudah-mudahan Gus bisa memberikan solusi kepada jamaah semua. Tafadhol Gus, shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dan bermuajahah di Yayasan Nurul Marjan untuk sama-sama belajar, saling mengingatkan dari apa-apa yang seharusnya kita ingat dalam perjalanan hidup kita. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta takuna sanatu kasyahri wa syahru kal jum'ati wal jum'atu kal yaumi wal yaumi." Nanti kata Rasulullah itu seperti as-sanatu, kata Rasulullah, akan datang satu zaman, satu masa di mana nanti kalian akan bertemu dengan zaman yang zaman itu 1 tahun rasanya itu kayak 1 bulan. 1 bulan itu kayak 1 minggu. 1 minggu itu kayak 1 hari.
Satu hari itu kayak api yang membakar jerami. Jadi Nabi bersabda, nanti di akhir zaman kiamat itu tidak akan datang sampai kita bertemu dengan satu masa yang panjangnya 1 tahun itu kayak 1 bulan. Dulu waktu saya ngaji hadis ini mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu, rasanya hadis itu tidak bergema, tidak memberikan makna apa-apa di dalam hidup saya. Karena saya kemudian berpikir, bagaimana mungkin 1 tahun yang panjangnya 12 bulan dalam hitungan kita, yang 1 bulannya itu 30 hari, yang 30 hari itu 1 hari dibangun dengan 24 jam, 1 jamnya 60 menit, 1 menitnya 60 detik. Itu kalau dihitung setahun kan lama. Tapi kata Rasulullah, nanti satu masa kamu akan bertemu 365 hari dalam 1 tahun. Itu rasanya kayak 1 bulan yang cuma 30 hari. Nanti 30 hari 1 bulan tadi, itu rasanya kayak 1 minggu. 1 minggu yang 7 hari itu rasanya kayak 1 hari. Dulu kita memaknai hadis ini rasanya biasa saja, karena kita tidak merasakan. Tapi hari-hari ini hadis itu menemukan kebenarannya. Kadang-kadang kita merasa baru kemarin puasa Ramadan. Ini kalau sudah lewat bulan Rabiul Akhir, sebentar lagi Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, Ramadan kayaknya baru kemarin puasa. Ibu-ibu akan bilang kayaknya baru kemarin ngukur baju, ya, nyari tukang jahit yang bisa jadi sebelum Lebaran, kainnya beli di Tanah Abang, warnanya sama sekeluarga, foto. Ingat, ini Lebaran kemarin baju kita warnanya biru. Lebaran tahun sebelumnya misalnya warnanya hijau. Rasanya baru kemarin. Tiba-tiba sekarang akan Ramadan lagi, sekarang akan Lebaran lagi. Pertanyaannya, kalau berbicara dengan logika, hadis ini kan seolah-olah mengatakan nanti menjelang akhir zaman, perputaran dunia itu harusnya semakin apa itu? Cepat. Karena kan kita tahu jam yang kita lihat ini 1, 2, 3, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Itu dampak dari perputaran bumi kepada siapa ini? Matahari. Maka ketika dia berputar ada siang, nanti berputar lagi ada yang namanya malam. Kata Rasulullah, akhir zaman nanti waktu itu kayak cepat. Seolah-olah berputarnya itu semakin apa ini? Cepat. Padahal kalau menggunakan logika, harusnya perputaran itu sama atau minimal semakin lama semakin lambat. Kayak kita dulu masih kecil itu main yoyo, ya. Anak sekarang nggak tahu yoyo, Pak, taunya Samsung sama iPhone, ya kan? Kalau bapak masih tahu yoyo itu berarti udah tua kayak kita, ya. Ini bapak dulu kita main yoyo kan, yang pakai benang itu. Kalau kita lempar pada lemparan pertama, maka yoyo itu kan berputar sangat-sangat apa itu? Cepat. Tapi nanti seiring waktu berjalan, maka perputaran ini semakin apa ini? Lambat. Sama kayak kita dorong bola itu, kayak kita puterin bola, kita dorong ban mobil misalnya. Pada dorongan pertama, ya begitu baru didorong, itu berputarnya apa itu? Cepat. Tapi semakin lama semakin apa ini? Lambat. Ya, suami ibu kan begitu juga, Bu, ya. Dulu waktu baru nikah, jalannya itu cepat, ya kan? Tapi seiring waktu, apa kalau sudah tanjakan, itu lama. Kalau sudah umurnya di atas 50, itu tarikan napasnya lama. Karena apa-apa mesti begitu. Kalau sudah lama, itu kemampuannya semakin apa itu? Menurun. Tetapi kata Rasulullah, seolah-olah kemampuan perputaran bumi ini di akhir zaman justru semakin apa ini? Cepat. Teori ilmiah mengatakan tidak. Perputarannya sama. 1 jam sekarang dengan 1 jam di masa Nabi sama. 1 hari sekarang
dengan satu hari di masa Nabi sama. Tapi kita ngerasa beda, Pak. Dulu ya, zaman saya masih SD ya, akhir 70-an, 80-an, itu semua anak tahu yang namanya tidur siang. Ibu-ibu zaman dulu, anaknya itu mesti dicari-cari kalau siang itu. Disuruh apa? Tidur siang. Itu mesti dulu orang itu ada ngerti yang namanya tidur siang. Anak sekarang itu rasanya nggak ada yang tidur siang. Kita di Jakarta dulu, saya masih tinggal di Kebayoran Baru itu, punya tetangga itu kerjanya di kota, di Harmoni. Itu berangkat ke kantor 6:30, Pak. 6:30 itu baru berangkat ke kantor. Subuh itu semuanya berjamaah ketemu sama tetangga. Kenapa ketemu sama tetangga? Karena ke kantornya 6:30. Saya punya rumah dulu di Kebayoran Baru itu. Ada tetangga saya kerjanya di Sunter sini. Itu berangkat dari rumah 6:30. Nanti dia selesai kerja itu 4:30. Maghrib sudah di Kebayoran Baru. Sholat berjamaah itu dia sudah mandi itu, bersih. Sekarang Bapak lihat, mungkin orang ada yang bangun subuh langsung apa itu? Berangkat ke kantor. Ada orang yang sampai rumah mungkin jam 10 malam. Dulu jalan bypass ini tahun 80-an, kalau sudah jam 9 malam takut orang lewat. Sepi betul. Sekarang subhanallah jam 11 malam macet kadang-kadang di atas tol itu. Kalau kita lihat rasanya, waktu itu jadi kehilangan apa itu? Maknanya. Sama dengan duit. Ya. Dulu rasanya pegang uang 100.000 itu luar biasa. Ada guru ya tahun 90-an gajinya 1 juta. Itu masya Allah, cari istri gampang. Ya. Masa gajinya 1 juta, cari istri itu akan apa itu? Gampang itu. Tapi sekarang Bapak coba lihat tuh, punya uang 100.000, bawa ke pom bensin nggak penuh itu, ya kan? Motornya juga mungkin sekarang bayarannya udah apa itu? 100.000, apalagi mobil. Kadang-kadang ngisi bensin 0,5 juta, ngisi bensin 1 juta. Dulu membayangkan, masya Allah, 1 juta tahun 90-an itu PNS sudah lumayan pangkatnya. Kalau masih pangkat baru masuk, saya masih ingat itu. Tahun 90 ada orang diangkat jadi pegawai negeri, itu gajinya 350.000. Itu bapaknya udah senang itu 350.000 tahun 90. Pertanyaannya, uang sekarang semakin apa ini? Gede. Tapi kalau dibawa ke pasar menyedihkan. Dulu saya jadi santri itu ya, di pesantren itu makan Indomie, pakai telur, pakai kerupuk, itu 200 sampai 350 rupiah. 350 rupiah dulu di Bogor, itu dapat Indomie pakai telur. Sekarang Bapak punya uang 350 rupiah, dapat apa Pak? Dapat belas kasihan. Ya kan? Nggak mungkin akan dapat apa ya? Indomie itu segitu berlangsung akhir zaman begitu. Maka kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini di Sahih Muslim itu, kata Imam Nawawi, sebenarnya Rasulullah itu mau ngasih tahu apa? Wah, perputarannya sama kok. 1 hari 24 jam, 1 bulan kalau pakai bulan Hijriah ya 29 hari atau 30 hari, sama, nggak ada yang berubah. Maka kata Imam Nawawi, yang hilang dari kehidupan manusia di akhir zaman itu adalah keberkahan. Yang hilang dari hidup kita sekarang itu keberkahan. Apa saja hari ini kayaknya nggak ada barokahnya. Nggak ada barokahnya. Waktu yang panjang misalnya, habis hari itu kadang-kadang ya Allah maghrib lagi, ya Allah pagi lagi. Saya kadang-kadang ngelihat jadwal ceramah itu, ingat nanti bulan depan saya ke Surabaya. Tahu-tahu itu sudah lewat sebulan yang lalu. Rasanya cepat betul. Kita kehilangan barokah. Dulu orang setiap hari di Jakarta itu masih sempat sholat berjamaah, masih sempat buka Al-Quran. Hari ini kan lebih banyak buka TikTok, ya kan? Lebih banyak buka Instagram daripada buka apa itu? Buka Quran. Itu tandanya hidup kita itu habis barokahnya. Ayo coba lihat sekarang. Pilpres itu masih 2 tahun lagi, Pak. Tapi WhatsApp group itu udah ramai sekarang. Ngomong calon presiden, ketua partai bukan, punya suara juga enggak. Cuma 2 pojokan Jakarta, tapi ributnya di WhatsApp itu lama. Kadang
WhatsApp dulu 2 jam itu mungkin bisa dipakai sholat duha. Dulu 2 jam itu mungkin bisa dipakai baca surah Al-Baqarah sampai surah Ali Imran. Sekarang 2 jam ribut ini. Apa Jokowi 3 periode, apa Prabowo nyalon, apa Anies, apa Ganjar, lama di WhatsApp ini. Tahu-tahu tidak sadar ini. Subhanallah, jam 10. Tadi perasaan ngobrol ini mulai jam berapa ini? Jam 7. Apa hasilnya? Nggak ada. Apa hasilnya? Nggak ada. Ibu-ibu sekarang kalau masak lama. Kenapa? Sambil TikTokan. Kadang-kadang sambil Instagraman. Itu yang namanya bumbu. Kalau dulu ibu masuk ke dapur, bumbu langsung diapain bu? Diiris, langsung diulek. Sekarang enggak, diupload dulu. Ya kan? Dirapiin, itu yang namanya apa itu? Tempat potongnya, pisaunya, judul masakannya, difoto dulu. Nanti habis difoto, dilihat. Oh, jahenya terlalu jelek, dirinya. Wah, cabenya barisnya kurang lurus. Dirapiin lagi, difoto. Dulu orang masak itu di dapur 1 jam itu selesai dan enak. Sekarang di dapur itu lah kadang-kadang 3 jam. Yang matang apa? Air sama telur gitu loh. Kenapa? Karena kelamaan apa ini? Upload foto, hilang yang namanya apa itu? Barokah. Padahal masaknya sekarang gampang. Dulu ibu saya itu masih ngulek. Sekarang ibu-ibu nguleknya diserahkan sama blender deh. Ya kan? Tenang betul itu. Cepat betul itu. Gorengnya cepat, kompornya masih petek. Dulu pakai kayu bakar. Habis itu minyak tanah. Kadang-kadang meleduk Pak. Ingat tuh. Kalau sekarang kan tidak ada bu kompor meleduk. Itu dulu kompor itu dulu meleduk. Dibersihin dulu yang namanya apa itu? Sumbunya. Lama masak dulu. Enak. Sekarang sarananya lebih cepat. Tapi ibu-ibu masaknya lebih apa itu? Lebih lama. Kenapa lebih lama? Iya. Instagram, TikTok itu menghilangkan sebetulnya berkahnya apa itu? Waktu. Nah, Bu, kalau sudah kayak gini kan sadar kita ini akhir zaman. Yang hilang itu keberkahan apa aja? Ilmu hari ini hilang barokahnya. Ayo, ada orang ahli hukum, tahu-tahu kena hukuman. Itu tidak masuk akal. Ahli hukum mestinya ngerti apa? Ngerti hukum. Kalau dia ngerti hukum, mestinya tidak terjerat kasus hukum. Kenapa? Wong ngerti hukum. Tapi anehnya sekarang gelarnya itu sarjana hukum SH. Tapi nasibnya di penjara, susah hidup gitu loh. Kenapa susah hidup padahal sarjana hukum? Karena ahli hukumnya kena hukuman. Ayo sekarang, ada orang tugasnya mengamankan. Sekarang diamankan. Tugasnya itu nangkap orang. Sekarang ditangkap. Tugasnya itu borgol orang. Sekarang itu kan tandanya kehilangan barokah jabatannya. Wong jabatannya mengamankan orang, tapi kemudian diamankan. Sekarang orang kehilangan yang namanya al-barokah. Rezeki orang sekarang itu jauh lebih banyak dari rezekinya orang dulu. Ayo, kuli bangunan sekarang pegang handphone. Ya, saya kemarin itu di Kebumen, ya, karena panas Pak, selesai ngaji itu, saya berhenti dulu beli air kelapa itu di pinggir jalan. Di belakangnya itu sawah selebar-lebarnya. Ada petani Pak, lagi ngadem gitu. Lagi ngadem gitu. Kalau dulu kan ngadem di saung, makan sambal terasi, ya, paling main suling Pak sama anak cucunya itu. Ini enggak, bukan smartphone Pak. Handphonenya itu keren, layar sentuh Pak. Saya pikir-pikir, Masya Allah, petani ini update data. Lah benar Pak, itu sambil apa itu istirahat makan siang itu. Ya pegang pacul Pak, ada pacul, ya ada kebo buat membajaknya, tetapi dong. Tapi yang berubah apa? Tangannya. Pegang apa itu? Smartphone. Masya Allah, saya lirik juga, bukan Tokopedia Pak. Petani di kampung, itu sempat-sempatnya belanja online. Kalau kita pikir, dulu siapa yang membayangkan petani itu bisa pegang apa itu? Ini tanya sama beliau. Dulu, mungkin beliau belum lahir ya. Tahun 90 saya di Mekah. Itu kadang-kadang sebulan di Masjidil Haram. Tidak ketemu orang Indonesia. Kalau ketemu, itu orang super kaya.
Kalau orang kaya itu nggak umroh, ngejarnya haji. Tapi sekarang, Masya Allah, ya kan? Kadang-kadang ada ibu-ibu tuh belum pernah ke Monas tuh, tapi udah umroh, gitu. Kenapa? Ya orang nggak punya uang sebetulnya. Ya berangkat umroh itu kalau dulu pakai sepatu bagus. Sekarang yang sendal jepit ada kan? Ada. Artinya apa? Sekarang orang tuh lebih sejahtera dari orang dulu. Ayo, di Jakarta ada nggak orang yang nggak bisa makan nasi sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Orang semiskin-miskinnya orang di Jakarta makan sekarang. Cuman nggak bisa beli Samsung gitu doang, ya? Nggak bisa beli iPhone 14 begitu doang. Tapi tingkat ya kan kalau kita belajar ilmu bumi IPS dulu di SD, sekarang udah nggak relevan. Dulu diceritain tuh orang Madura makannya jagung. Saya ke Madura nyari nasi jagung nggak ada. Gitu. Orang Ambon, maaf, makannya apa itu? Sagu. Sekarang sampai ke Maluku Utara itu semuanya makan apa itu? Nasi. Gak ada orang Ambon kalau makan apa itu papeda, makan yang dari sagu, itu sudah hiburan. Tapi makanan pokoknya sudah sama dengan orang di mana itu? Di Jawa. Itu menunjukkan orang sekarang tuh tingkat kesejahteraannya luar biasa. Beli pulsa tiap hari. Tiap hari itu internet tuh paling enggak 200.000 sebulan habis tuh. Itu kalau kita pikir-pikir, dulu 200.000 itu gaji kita sebulan. Sekarang 200.000 itu habis cuma untuk sesuatu yang nggak kelihatan. Beli pulsa kan nggak kenyang kan? Kalau beli gado-gado kan berasa kenyang gitu, ya kan? Tapi kalau beli pulsa nggak berasa kenyangnya. Tapi kalau kita lihat, itu kita lakukan hari ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa hidup kita sekarang ini kehilangan apa ini? Barokah. Oleh karena itu, kita ini sekarang harus menjaga kehidupan kita. Bagaimana supaya hidup kita itu tetap mendapatkan apa ini? Barokah. Barokah itu Ibu, sesuatu yang paling penting dalam hidup. Kalau kita hidupnya berkah, urusan selesai. Tapi kalau hidup kita barokah hilang, waduh, urusan gak akan apa itu? Selesai. Dan yang perlu kita ketahui, yang ingin saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, berkah itu tidak bergantung kepada status seseorang. Tidak pasti yang kiai itu berkah. Belum tentu. Kadang-kadang yang berkah itu justru siapa itu? Murid. Ya, kita kadang-kadang ngerasa kalau ustadz itu pasti lebih bagus dari murid. Belum tentu. Di pengajian itu lebih ikhlas murid dari ustadz. Iya kan? Ustadz datang ke pengajian, kadang di kepalanya itu pikiran ngamplok, gitu. Ini gua dapat berapa? Ya, ada ustadz yang aneh lah, ustadz akhir zaman itu pasang tarif. Ustadz ada manajemennya, ustadz ada EO-nya, ustadz ada syarat-syaratnya. Saya mikir-mikir, ini ustadz apa taksi gitu? Kenapa? Yang saya tahu ada tarifnya itu taksi. Luar kota, dalam kota, tarif atas, tarif bawah, itu taksi. Jauh-jauh dekat gitu. Jadi kalau ada ustadz yang pasang tarif itu pasti ustadz yang gak barokah. Gak barokah itu sudah jaminan dari semua ulama. Kalau ibu-ibu ngaji pasti berkah. Kenapa? Nggak ngarepin apa-apa. Malah ibu-ibu ngaji modal. Kesini naik motor, bensinnya ngisi panitia. Hah? Bensinnya yang ngisi yang undang? Enggak lah. Ibu isi sendiri. Malah ibu-ibu ini kalau pengajian keluar modal. Belum ngaji, di samping pengajian ada tukang balon. Bawa anaknya nangis, minta balon. Apa kata ibu? Gue beliin ya balon ya, tapi lu ngaji jangan nangis ya. Coba lihat. Berarti ibu-ibu keluar modal enggak? Keluar modal. Jadi belum tentu, Pak. Orang ustadz itu pasti barokah itu belum tentu. Orang soleh itu yang misalnya dikatakan belum tentu. Barokah itu tidak nempel pada status orang. Tapi barokah itu nempel dengan bagaimana jalan hidup seseorang. Orang itu hidupnya belum tentu berkah. Hidup saya jadi kiai belum tentu berkah. Hidup bapak mungkin ada jadi pejabat belum tentu berkah. Tapi nanti yang menentukan berkah dan tidak berkahnya itu jalan hidup orang. Ini kalau diterangin lama. Tapi kalau pakai contoh cepat ya. Dulu di Irak itu ada sufi besar namanya Ibrahim bin Adham. Punya murid datang. Muridnya datang karena terkenal gurunya ini mustajab doanya. Jadi kalau gurunya ini Imam Ibrahim bin Adham,
Itu kalau berdoa Allahumma avanza, yang datang Innova. Karena Allah itu cinta betul sama dia. Jadi doanya itu selalu dikasih apa itu? Lebih. Jadi kalau Allahumma nasi padang, itu restoran sederhana yang pindah sini. Karena terkenal karena mustajab doa orang soleh. Maka banyak murid yang datang. Satu ketika muridnya datang, bilang sama gurunya, guru, tolong doakan saya. Kata gurunya, kamu minta doa apa? Kata dia, ya doa seperti doanya orang-orang. Artinya doa standar. Tahu doa standar tuh? Kalau miskin pasti mintanya kaya. Itu doa kita semua. Ya, nggak ada orang Allahumma miskin tuh nggak ada. Tapi Allahumma kaya. Bahkan semua Quran itu diartikan dengan kekayaan. Ayo, kita sering kan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada murid saya baca doa kayak ini di musala. Khusyuk banget. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya tanya sama dia, lu doa tadi? Iya guru. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya tanya, apa artinya? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Saya tanya, yang baik-baik di dunia itu apa? Jawab dia, ya maha enek. Saya ini ke masjid jalan kaki tiap hari. Yang namanya betis sudah keras kayak singkong ini katanya. Alangkah enaknya kalau punya apa ini? Motor. Jadi dia mengartikan di dunia hasanah yang maha enek. Santri saya masih nerusin lagi. Kalau bisa yang warnanya kopi susu, Ustaz. Saya tanya, lu doa apa kredit? Kan gitu kan? Ini bapak-bapak, kita yang sering menafsirkan apa itu? Seperti itu, orang begitu. Kalau miskin pasti minta kaya. Kalau sakit, minta sehat. Itu pasti. Kalau jomblo, ya pasti minta jodoh. Semua duda itu Allahumma janda, mudah-mudahan masih muda. Itu tuh apa? Doa standar. Duda juga begitu, janda juga begitu. Kalau ada janda di kampung, doanya malam-malam pasti itu. Allahumma, ya kan? Duda, ya jangan yang tua-tua. Ya Allah, suami saya kemarin mati umur 50, cari ganti yang 45 dah. Ya Allah, kan begitu. Itu doa semua orang begitu, Pak. Semua orang. Tidak ada orang yang doanya nggak kayak begitu tuh tidak ada. Orang yang punya motor pasti doa kepengen punya apa itu? Mobil. Pasti itu. Ya, lurah kepengen jadi camat, camat kepengen jadi, pasti jadi wali kota. Semua orang doanya gitu. Maka kata muridnya tadi, doa biasa guru, doa standar. Apa? Saya udah bosan guru miskin. Terus saya doakan dong guru supaya jadi orang apa itu? Orang kaya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Nah, doa itu jangan minta kaya, tapi doa itu minta berkah. Kita lupa. Kita sering, ya Allah berikan hamba rezeki yang banyak. Ibu-ibu sering gitu. Lihat suaminya keluar rumah tiap hari, dia banting pulang dibanting-banting, ya kan? Pulang sore cuma dapat 50.000. Didoakan sama ibu, ya Allah, suami saya kerja banting tulang dari jam 8 sampai sore cuma dapat 50.000. Kasihan ya Allah. Mudah-mudahan dapat 50 juta sehari Bu. Ya, biasanya 50.000, dapatnya 50 juta. Malaikat amin. Kasihan kan malaikat. Udah suaminya gua kasih deh rezekinya 50 juta. Begitu sehari 50 juta. Kan gajinya sebulan 1,5 miliar. Suaminya bingung. Kemarin-kemarin bini saya mintanya banyak, duitnya nggak ada. Sekarang semua permintaannya saya kasih, duitnya sisa banyak. Mikir nih suami, kalau kemarin urusan rumah banyak, duitnya sedikit. Sekarang duitnya banyak, kurang rumahnya. Karena kurang rumahnya, suami ibu beli rumah baru sekalian dengan istri baru. Biasa pegang 50.000 sehari, pegang 50 juta sehari. Ini tampang laki-laki akhir zaman kayak gitu. Ya ibu, ini kan laki-laki akhir zaman semua itu. Kira-kira Bu, masih setia apa enggak? Kira-kira Bu. Ya. Kawin lagi, kalau kawin lagi saya mau tanya sama ibu, doanya diterusin apa direvisi Bu? Direvisi. Dia pikir mau di 45 dia badannya kan begitu. Kenapa direvisi Bu? Kan ibu ngomong, ya Allah, tahun itu mendingan miskin tapi hati bahagia daripada kaya nih suami nyakitin hati.
Itu tandanya belum tentu kaya itu bagus, dan belum tentu miskin itu tidak baik. Oleh karena itu kata Ibrahim bin Adham, kamu nak kalau mau minta doa itu bukan minta kaya, tapi minta apa ini? Berkah. Kata muridnya minta dulu. Yang penting itu saya kaya dulu. Kalau saya kaya nanti bisa begini. Oh belum tentu nak, kata gurunya. Kalau kamu mau lihat hidup yang benar, berkah yang benar, itu hebat segala-galanya. Kalau jalan hidupnya salah, nggak berkah. Kata muridnya, apa buktinya guru? Kata gurunya, udah nggak usah buka Quran, nggak usah buka hadis, kelamaan. Kata gurunya, kamu lihat saja dua ciptaan Allah. Kalau kamu lihat dua ciptaan Allah itu, kemudian kamu bisa mengambil pelajaran dari dua makhluk ciptaan Allah ini, kamu akan dapat kunci keberkahan hidup. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, lu lihat dua ciptaan Allah, yang satu anjing, yang satu kambing. Ini kan di Pakapuri ada semua nih contohnya, ya kan? Kambing ada, anjing juga, pengalihan ada semua, biar gampang. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru dari dua ciptaan Allah? Lihat nih, kata gurunya nih, kalau anjing perempuan hamil sama kambing perempuan hamil, pas lahiran anaknya banyakkan anak kambing apa anaknya anjing? Anjing. Ibu-ibu jawabnya pasti karena sering lahiran ya. Yang lahirnya banyak itu anjing. Anjing itu kalau punya anak Pak, bisa 5, bisa 6. Tapi kambing itu rata-rata 1, kadang-kadang 2. Tapi bukan jarang, nggak ada kambing punya anak sampai 3 sampai 4 Pak. Kalau di tempat kamu ini dohor-dohor nanti ada kambing beranak 4, ibu cepat-cepat istighfar itu asal kiamat namanya. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin itu, jarang itu. Ya. Anjing anaknya kalau lahir banyak, kambing anaknya kalau lahir sedikit. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini jumlahnya banyakkan anjing apa banyakkan kambing? Banyakkan kambing, benar kan Bu? Saya pernah peternakan anjing. Ini peternakan apa? Anjing Pak, saya peternak anjing. Saya tanya, berapa anjing di sini? Dijawab 40 Pak. Padahal kalau lahir itu bisa 5, bisa 6. Saya pernah ke Jawa Tengah, satu bukit isinya kambing Pak. Satu bukit itu, orang itu isinya kambing, saya hitung ribuan kambing. Padahal lahirnya sedikit, si anjing lahirnya banyak. Dalam kehidupan sehari-hari itu jumlahnya lebih banyak kambing dari anjing. Berarti yang hidup berkah siapa? Kambing. Bukan cuma itu. Kalau kita perhatiin lagi nih, setiap hari yang mati banyakkan anjing apa kambing? Banyakkan kambing. Banyakkan kambing. Coba itu sate berarti kan Bapak besok jalan nih, ya di Lejen Suprapto dari ujung sana sampai Senen. Tiap ada tukang sate tanya, Mbak, ini sate anjing apa sate kambing? Oh pasti jawabannya sate kambing. Ibu-ibu nih ke pasar nih, semua pasar kan yang ada di Jakarta Pusat tanya sama security-nya, satpamnya, Bang, di mana tempat jualan daging kambing? Ditunjukin di sono pasar sana. Bang, di mana dagang daging kambing? Sana. Coba ibu masuk pasar di Jakarta tanya, Bang, di mana tempat tukang jual daging anjing? Dijawab. Ibu nanya apa ngajak berantem? Karena di sini mungkin tidak ada orang yang jualan apa itu? Yang jualan daging apa itu? Berarti yang mati tiap hari siapa? Kambing. Ibu-ibu hamil, punya anak. Begitu anak ibu lahir, yang mati anjing apa kambing? Kambing, akan. Coba, makanya kambing itu kalau lihat ibu-ibu hamil galau dia. Kata-kata kambing lah mati gue. Lo kenapa pakai hamil gitu loh? Coba lu nggak hamil, gue nggak mati kan? Tapi gara-gara ibu-ibu hamil, kata kambing, ya Allah, tinggal nunggu waktu. Ya, tambah gede perutnya ibu yang hamil tadi, kambing sudah begini, beristighfar. Ya Allah, sebentar lagi mati saja. Berojol, nggak tanggung-tanggung, laki 2. Kambing yang mati berapa Bu? 4. Kan kalau anak laki kambingnya 2. Begitu ibu lahir kembaran 2 laki, yang mati 4. Kata kambing itu yang punya anak, kenapa gue yang mati? Bener nggak tuh? Bener nggak? Bagi di Jakarta bulan Maulid, wah kambing sedih banget Pak.
Kenapa? Semua masjid bikin maulid. Niatkan nasi kebuli. Kebulinya kambing apa kebuli anjing, Bu? Bu, pasti kebuli apa ini? Berarti kambing itu tiap hari mati. Lahirnya dikit, tapi nggak bisa. Itu namanya berkah. Itu namanya berkah. Maka muridnya tadi sadar, Masya Allah, ini juga kan. Ya, ini kambing keren banget. Sedikit tapi banyak. Kan sama dengan duit kita itu. Kadang-kadang duit itu, Bu, kalau berkah 100.000 awet. Saya pernah dapat duit 100.000 tuh awet. Saya taruh di kantong baju. Bini saya bilang, "Ntar Bang, habis duhur beli beras ya?" "Ya," kata saya. Saya bilang, "Wah, lolos nih duit." Kan gitu kan? Lolos nih duit. Tahu-tahu jam 11 ada santri saya ngirim beras 5 karung, Pak. Duit saya jadi keluar nggak? Enggak. Duit saya jadi keluar nggak? Enggak. Alhamdulillah, aman. Ya kan, aman. Asal jalan ke masjid. Begitu tengah-tengah jalan, sendal saya putus tuh. Mestinya beli sendal nggak? Beli. Putusnya itu pas betul di toko sendal. Tahu-tahu yang punya toko sendal itu santri saya. Masya Allah, guru di sini. Ada apa, Guru? Ini sendal gua putus nih, mau ngaji. Ya Allah, Guru. Katanya, ambil Guru sendal Guru biar berkah toko saya. Katanya. Saya masuk ke tokonya, ngambil apa? Sendal. Duit saya aman? Aman nggak, Bu? Aman. Bini saya bilang, "Kalau Bang, ntar malam makan apa?" "Tenang, gua asal nih mulutan, ya kan, diputang, ya. Ntar ada apanya itu? Berkatnya." Dikasih berkat, Pak. Pas betul lagi. Jumlah orang di rumah berapa, nasi kotaknya berapa, kita bawa pulang tuh. Berarti duit aman nggak sehari? Aman. Itu tandanya berkah. Saya pernah dapat duit itu nggak berkah. Iya, ada pengacara besar di Jakarta. Mau bela artis, saya nggak usah cerita namanya, ya kan? Artis itu mau membatalkan status pernikahannya. Pengacara hebat ini tahu. Kombinasi hukum Islam Indonesia itu kan mazhabnya Imam Syafi'i. Maka sebelum dia maju bela, dia mau bedah kasus sama saya. Dia datang ke saya, "Pak Ustaz, ini saya punya kasus begini, Pak Ustaz. Kira-kira kalau saya belain yang ini menang apa kalah?" Saya kan ditanya, jawab saya. "Oh, ente mau tahu nih? Udah, besok sore ke rumah. Begitu besok sore ke rumah ketemuan. Ya, saya buka aja Fathul Mu'in itu. Kitab kuning itu, beli kitab abang 10.000, ya kan? Saya operasi Pak semuanya. Nih, seandainya begini, maka hakimnya akan memutuskan kayak gini. Kalau begini mungkin begitu. Pendapat A begini, pendapat B. Puas dia. Ada 3 jam. Saya jelaskan secara fikih, ngomong dia. Wah, Pak Ustaz, saya ambil ini kasus, menang saya. Dia terima kasih sama saya. Minta nomor rekening. Gak pakai apa lagi, minta nomor rekening. Nanti Pak Ustaz, saya langsung transfer ya. Zaman itu belum ada M-Banking. Ya, jadi mau ngecek saldo itu harus ke mana? ATM. Itu saya penasaran betul, Bu. Ini bener nggak buat ditransfer ya? Maka saya penasaran cari ATM terdekat. Masuk, saya cek mutasinya. Masuk, Bu. Gede banget. Saya nggak usah cerita sama ibu, tapi kepengen ntar. Ya. Gede banget, Bu. Digitnya itu banyak. Karena dia merasa menang di pengadilan. Dia dibayar orang itu mungkin miliaran. Ngasih saya segitu nggak ada artinya. Buat saya gede banget. Saya bilang alhamdulillah, nggak nyangka cuma ngomong begitu doang dapat segini, kata saya. Udah. Tahu-tahu supir saya telepon, "Pak, ini saya nggak bisa jemput." "Kenapa?" "Ban mobil kempes." Saya bilang, "Lah cuma kempes ngapain lapor? Tinggal pompa aja di pom bensin banyak," kata saya. "Bukan itu, Pak, ini bannya sobek." "Sobek," kata saya. "Iya, jadi harus dibeli ban baru." "Ya udah beli baru," kata supir saya. "Nggak enak, Pak, kalau beli satu, nggak seimbang kanan sama kiri. Terus beli 2. Saya bilang, "Masya Allah, 2 ban ini." Ya. Keluar itu duit kan dari ATM kan, transfer ke toko ban. Kan udah, ban beres, naik mobil. Begitu naik mobil, tadi pagi jam 11 lah. Saya belum pulang, Bu, masih ngiter-ngiter di Jakarta. Sore, istri saya telepon. Pembantu sakit parah, masuk rumah sakit. Belum ada BPJS juga, ya kan? Terus dia dirawat, kata saya. Dia baik sama kita, kerja sekian tahun. Masa giliran sakit kita pulangin? Nggak bisa. Masukin rumah sakit, tanggung semuanya. Udah, Bu, masuk rumah sakit. Kan gitu kan? Sakit, nggak ada kelasnya nih. Adanya kelas 1 rumah sakit itu. Sementara ini harus tindakan cepat. Kata istri saya, harus
deposit. Saya dengar lama-lama 3 hari itu duit cuma mampir doang di rekening saya, Bu. Saya nyobain seperak juga kata itu nggak bisa makan, rumah sakit, dokter. Saya bilang masya Allah, jadi duit yang banyak kemana? Kata saya. Kenapa enggak? Kalau misalnya dia begitu dapat duit banyak kayak gitu, saya sempat-sempatnya masuk ke rumah makan Padang ya, makan nasi Padang, makan apa, kayak minum jus, kan lumayan. Saya dari uang yang banyak itu, Bu, nggak nyicipin sama sekali. Beli pisang juga nggak sempat saya. Itu duit habis. Saya paham. Ini yang namanya rezeki nggak berkah. Kenapa? Karena gue belain sesuatu yang mungkin niatannya beda, kan gitu. Ya, itu berkah. Makanya hidup tadi itu kayak anjing sama siapa ya itu? Kambing sama anjing itu kambing berkah. Padahal ini, ya, dari segala aspek itu lebih keren anjing daripada kambing. Dari segala aspek lebih keren anjing daripada kambing. Ayo kita bedah satu-satu. Yang pertama nasab. Nasab itu kan penting juga, menunjukkan kemuliaan orang. Ada Habib nih. Habib nih, kita kalau kenal mesti dicium tangannya. Kenapa? Ini nasabnya bagus. Ini kan coba ada orang Arab lewat. Makanya di haji itu ada aneh-aneh di jidat. Asal ada orang Arab dicium tangannya, padahal sudah taksi. Gitu. Padahal sudah taksi ini jangan-jangan Arab juga, tapi turunan Abu Jahal. Tapi karena hidungnya mancung, pakai jubah, langsung diapain? Dicium tangannya, dicium tangannya. Untuk orang soleh itu pegang tasbih. Kata saya, ini orang kurang piknik. Orang Arab semuanya pegang tasbih, bukan buat zikir, buat mainan. Memang tangannya kok nggak bilang tasbih itu gatal. Karena tasbih itu buat orang Arab itu bukan untuk zikir. Memang aksesoris. Orang laki itu suka bawa-bawa apa ini? Tasbih. Tapi karena dia tahu di Indonesia yang Arab itu turunan Nabi, ketemu siapa aja di Mekah, cium tangan. Padahal itu orang Pakistan. Itu ibu-ibu. Karena nasab itu penting, bagus juga. Orang itu kan karena diangkat derajatnya karena apa itu? Nasab. Kalau saya kan nggak bisa. Saya diundang orang, kalau diundang orang duduknya di depan. Kalau nggak diundang orang, di belakang. Tapi kalau Habib langsung ke depan. Mau ceramah kek, mau enggak, pasti di depan kalau Habib itu. Kalau kita nih yang hitung-hitung 5 cm ya, itu akan duduk di depan kalau jadi apa itu? Kiai, Polri, tokoh masyarakat di depan. Kalau orang biasa belakang. Tapi kalau semua habaib datang ke tempat acara, itu mesti di depan. Mau ceramah, mau nggak ceramah, mau doa, nggak mau doa, cuma diem aja di depan, Pak. Kenapa? Bagus apanya itu? Nasab. Nah, kalau kita lihat anjing sama kambing, nasabnya cakapan siapa? Cakapan anjing. Cakapan anjing. Kenapa? Anjing itu ada yang masuk surga. Anjing Ashabul Kahfi itu masuk surga loh. Anjing nggak pernah sholat subuh itu masuk surga itu. Kalau bapak nggak masuk surga, kebakatan juga gitu. Kita udah pengajian, bulanan, nggak anjing masuk dalam surga. Nggak pernah sholat. Itu kan karena dia melihat ada fityatun amanu bi rabbihim. Ada 7 orang anak muda itu ibadahnya keren. Karena zaman itu masyarakatnya masyarakat paganisme. Paganisme itu nyembah apa itu? Berhala. Dia melihat orang beragama tauhid. Kata anjing, cakep nih ibadah. Begini kalau ibadah. Karena melihat cakep, anjingnya jaga di pintu gua. Kata anjing, gua jagain. Gara-gara jagain orang sholat, anjing itu masuk surga. Kalau di tempat putihnya ada hansip masuk neraka kebangetan, Pak. Iya kan, hansip itu masih sholat tuh. Iya kan, hansip itu masih puasa. Sama-sama jaga kan. Kalau nanti anjing Ashabul Kahfi bisa masuk surga, hansip masuk neraka kebangetan Pak anjing. Ya kan? Kenapa? Anjing itu nggak duduk, cuma jaga. Karena jaga kata Allah Subhanahu, ini anjing, walaupun anjing, tapi senangnya sama orang soleh. Karena senang sama orang soleh, anjingnya dikumpulkan sama orang soleh. Kata Allah udah loh, sepaket sama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfinya Allah tidurin dulu. Berapa tahun? 300 tahun. Makanya kita ini kalau bangun tidur itu harus doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, karena alhamdulillah tidur pulas tapi masih coba ibu tidur bablas 300 tahun dikubur orang tuh. Ya kan? Dibangunin, bangun, kagak bangun. Sampai Ishak kagak bangun, 3 hari kagak bangun, mati, dikubur loh. Makanya kalau subuh bangun, alhamdulillah. Ashabul Kahfi
bablas 300 tahun. Bayangin, sekarang 2022, kurangi 300 tahun, 1722. Itu Raja Jawa, mungkin Sultan Trenggana di Demak. Ini orang tidur, tahunya rajanya itu Sultan Trenggana naik delman, tidur di Demak. Bangun-bangun lihat Jokowi, Prabowo, Anies, Ganjar, kira-kira bingung gak dia? Ini kenapa raja gua berubah-ubah ini? Kenapa? Tidurnya tidak kelamaan. Kata Allah, ini saya ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Mau apa saja bisa. Orang sudah tidur 300 tahun, kalau Allah bilang hidup. Maka anjingnya itu hidup, Pak. Bangkit lagi nih. Genesio ini namanya. Bangun anjingnya. Begitu bangun, nanti ketemu lagi sama orang, ketahuan kalau ini adalah mukjizat, ya 300 tahun tidur. Nanti kata Allah sudah selesai. Orang sudah tahu kekuasaan Allah, ashabul kafinya dimatikan lagi. Anjingnya ikut mati. Ashabul kafinya dimasukin surga, anjingnya ikut. Berarti anjing kakak pun nasabnya. Ada yang masuk surga, maka itu merah putih. Ada anjing, nggak boleh dilempar batu. Kalau ibu lempar batu, ibu maki-maki, anjingnya ngomong, lu jangan melempar gua batu. Kakek gua di surga, engkong lu di mana? Repot kita jawabnya. Anjing bilang kakek gua di surga, engkong lu di mana? Gua nggak tahu, engkong gua masuk surga. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Cakep tuh. Anjing tuh dari aspek nasab. Itu anjing tuh banyak jadi contoh bagus. Ashabul Kahfi masuk surga. Di Sahih Bukhari itu lebih hebat lagi tuh. Ada anjing haus, ya. Ada kalbun yalhath itu lidahnya itu meler, Pak. Saking hausnya itu sampai jilat tanah. Itu dalam riwayat hadis itu min syiddatil atas. Haus banget. Tahu-tahu ketemu pelacur. Bapak tahu pelacur nggak? Tahu apa pura-pura nggak tahu? Ini kalau ditanya ada yang duduk diem semua. Tahu pelacur nggak? Agak. Karena ada ibu-ibu kan. Kalau ada ibu-ibu, masalah segala merek disebut. Tahu pelacur kan? Itu ada pelacur. Melihat anjing ini kehausan. Kata pelacur, kasihan banget ya anjing. Orang-orang nggak ada yang mau ngasih minum. Kenapa? Karena merasa anjing itu najis, dijauhi orang, sama dengan saya. Karena saya pelacur, orang itu menganggap saya itu orang yang apa ini? Najis. Nggak enak betul dianggap najis sama orang. Kata pelacur, saya tidak ingin. Apa yang saya rasakan, dirasakan oleh siapa itu? Anjing. Maka pelacur tadi ke sumur, Pak. Ngambil apa itu? Air. Karena nggak ada Alfamart. Kalau ada Alfamart beli air mineral itu dia beli, kan gitu. Ini nggak ada. Maka dicopot sepatunya, Bu. Sepatunya satu bot itu kata Rasulullah. Sepatunya sepatu bot yang bisa diisi apa itu? Air. Maka sepatunya yang dia beli dari uang jabel juga itu dimasukkan ke dalam sumur, Bu. Dijadikan ember. Diambil airnya penuh, dipanggil anjingnya, anjing ini minum. Masyakallah. Anjing itu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Semua orang lupa sama saya, tapi jabal ini tidak lupa bahwa saya tetap adalah makhluk Allah yang pantas untuk mendapatkan rahmat Allah di muka bumi. Kata Allah, malaikat tujablai masukin ke dalam surga. Itu pada rumus matematika yang kacau. Bayangin, jablai tambah anjing sama dengan surga. Ayo, ada guru matematika nggak? Pelacur tambah anjing sama dengan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau Ramadan tambah imam, tambah terawih, surga pantas itu, ya. Tapi ini anjing tambah jablay sama dengan surga. Tapi Bapak jangan jadi murid separuh pintar, separuh bego. Ada murid saya, Pak, separuh pintar, separuh bego. Ya, dia dapat hadis itu. Masya Allah, jablay kasih minum anjing masuk surga. Dia tiap saya ngaji ngasih minum, Pak. Ngasih minum. Begitu selesai ngasih minum saya tanya, tuh kenapa duhur-duhur nggak sholat? Dia udah berhenti sholat, Pak Ustaz. Loh, kok nggak berhenti sholat? Saya lah, kan Pak Ustaz yang ngajarin. Kok saya ngajarin? Lah, dia kan dapat pemahaman, Pak Ustaz. Jablay kasih minum anjing masuk surga. Dia bukan jablay, Pak Ustaz bukan anjing. Bener nggak dia? Bener kan? Ada jablay kasih minum anjing masuk surga. Ada murid nih ngasih minum guru. Muridnya bukan jablay, gurunya bukan anjing. Harusnya surga.
aja masuk surga kasih minum anjing, gimana gua kasih minum Habib? Iya, itu hebatnya. Padahal belum tentu, Pak. Bapak kasih minum Habib belum tentu masuk surga. Bapak kasih minum kiai belum tentu, tapi si Jabril kasih minum anjing. Dari anjing itu cakep-cakep. Jadi kalau nanti ibu melempar anjing ke kakak putih, nanti anjingnya protes, jangan sembarangan. Kakek gua tuh sohibul karomah. Kata kakek si anjing, ibu tanya, karomah dari mana engkong lu? Ya karomah bisa memasukkan Jabril ke dalam. Paham Bu? Jadi anjing itu najis tuh air liurnya. Tapi bukan berarti anjing itu harus diapakan? Dimusuhi. Bukan anjing itu harus disiksa. Bukan anjing itu harus dipinggirkan dalam kehidupannya. Ada tatanan syariatnya. Sekalipun anjing itu ludahnya najis, itu berarti nasab anjing cakep. Jadi pada anjing di tempat kaputin tuh bisa bangga dia sama Ustaz Ijal. Apa katanya? Oh, gua keturunan Ashabul Kahfi. Undang dong kalau Madi Salim kan gitu kan? Gua ini keturunan anjing yang bisa membawa masuk apa ini? Jablay ke surga. Itu kita cari, Pak. Kita bilang, engkau dulu bisa masukin Jablay ke surga. Tolong dong masukin gua ke surga kan gitu kan? Hebat kan nasabnya anjing itu. Nasabnya bandot nggak ada ceritanya. Bandot itu malah lebih parah tuh. Sudah di surga Allah keluarin. Jadi Fida gantinya Nabi siapa itu? Nabi Ismail. Dulu malaikat surga itu kaget tuh, kok ada bandot di surga? Ya kan? Ngapain bandot di surga ini? Dia tidak tahu. Kalau ratusan tahun kemudian kambing ini yang dirawat oleh malaikat Jibril di dalam surga itu akan Allah turunkan ke dunia sebagai gantinya Nabi Ismail waktu mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Berarti kambing ada di surga keluar. Anjing di luar surga masuk surga. Cakapan mana Bu? Cakapan mana? Cakapan ini kemana anjing loh? Dia di luar masuk surga, ini yang ada di surga dikeluarin. Jadi bandot nggak bisa mengklaim pakai gua di surga. Iya dulu. Sekarang kakek lu udah dipotong di Mekah selesai. Kakeknya anjing loh, kangkong gua masih abadi di surga. Di ngopi di Starbucks surga. Kata siapa ini? Anjing Ashabul. Jadi nasab cakapan siapa? Yang kedua Bu, ilmu. Nih, biar orang alim itu nggak merasa kalau alim itu hebat, enggak. Kalau bicara ilmu, kerenan ilmunya anjing dan ilmunya bandot. Kalau ilmunya bandot Bapak amalkan, rusak rumah tangga Pak. Iya kan? Bandot tuh tiap ketemu sama kambing perempuan sikat, ya, eksekusi. Ntar kalau punya anak, urusan belakang, gitu. Ya pokoknya gua yang penting cakep sikat, sahwat lampiaskan. Itu namanya. Coba Bapak pakai ilmunya bandot, ibu-ibu demo. Yakin rumah tangganya hancur. Kenapa? Suaminya pakai ilmunya bandot. Bandot tuh dikasih tahu juga nggak nurut Pak. Dia kalau Bapak pernah lihat bandot? Ya saya suruh ceramah udah lihat bandot soalnya. Bandot itu kalau ngejar perempuan, kambing perempuan maksudnya, ya, itu nggak bisa dilarang itu. Biar dia apa-apa ini rumput juga gak mau. Ini rumput enak, ini air kelapa seger kagak mau. Sebelum apa? Eksekusi. Kalau sudah dieksekusi, bandot itu tenang, nyari bandit lain, gitu ya. Nyari kambing lain. Nah, itu ilmunya bandot. Tapi ilmunya anjing Bu, itu bisa menentukan halal dan haram yang mau kita makan. Ilmunya anjing itu bisa bermanfaat buat kita umat Islam. Di mana manfaatnya? Nih lihat. Kita ini kalau makan sapi, makan kambing, makan kebo, makan unta, hukumnya halal. Tapi syaratnya harus diapakan tuh? Sembelih. Kalau nggak disembelih, bangke Pak. Nggak boleh. Ya. Bapak misalnya ada sapi gede banget, susah motongnya nih. Gua angkat aja ke Monas. Nah gitu, dari atas Bapak ini, Bapak dorokin dari masjid. Daripada kita motong repot, bawa aja ke atas masjid. Ada masjid di Cempaka Putih, ya kan? Lantai 3, sapinya dia naik, dilempar, haram. Itu dalam surah Al-Maidah namanya Al-Mutaradiyah. Ya, nggak boleh. Ibu cekek nggak boleh. Namanya Al-Munhanitoh. Ibu adu kayak orang adu kambing sampai kepalanya pecah mati, haram. Itu namanya An-Natihah. Yang halal itu kata Quran namanya Az-Zabihah. Harus diapain? Sembelihnya pakai apa? Pakai apa aja kata agama. Yang penting tajam. Boleh pisau, boleh silet boleh Bu. Ya, asal yang dipotong burung. Ya.
Sapi dipotong pakai silet tajam ini Pak Ustaz, silet mahal ya, lu potong aja sapi pakai silet. Pakai benang boleh nggak? Boleh. Selama tajam kan di Senen itu, zaman saya kecil, itu ada orang bikin benang gelasan. Itu benangnya keren Pak, zaman itu. Sekarang udah nggak ada anak main benang gelasan. Ya, dulu Bapak masih ingat nggak? Itu yang namanya benangnya tuh Pak, dikasih telur, dikasih beling, ngelemnya pakai telur, kasih bawang jadi martabak gitu. Itu keren banget itu adonannya itu. Tajamnya luar biasa. Megangnya itu harus pakai sarung tangan. Kalau nggak gelayangan begini, wah berat itu. Tajam banget. Itu sama orang-orang tua di Betawi. Itu jadikan alat potong Pak. Kalau potong ayam itu pakai benang, cuma segini doang. Set itu lebih tajam kadang-kadang dari apa itu? Pisau boleh. Tapi kata Nabi, tidak boleh pakai alat yang berbahan baku tulang. Nih, jadi kalau Bapak nemu tulang, Bapak asap tulangnya, Bapak pakai menyembelih sapi, maka sapinya hukumnya jadi apa itu? Bangkai. Kenapa? Dipotongnya pakai apa itu? Tulang. Tapi uniknya atau anehnya dalam Islam, kalau pisau tadi, benang tajam tadi diganti sama giginya anjing, jadi halal. Nih lihat. Tapi dengerin dulu pengajian saya, kan itu. Ini bapak-bapak yakin kaget ini. Oh masa iya? Emang iya? Itu di surah Al-Maidah Pak. Cuman sayangnya orang Jakarta tuh taunya Al-Maidah 51 doang. Itu doang yang diulang-ulang. Ayat Maidah, ayat nomor 51. 50-nya kagak tahu, 52-nya apa lagi gitu ya. Yang tahu cuma 51, asal 51 Ahok, 51 apa. Itu doang yang diingat, atam itu ayat. Tapi cuma 51. Ada di surah Al-Maidah itu ada inspirasi dari Quran. Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Bahasa Arabnya kalbun. Tapi kalau anjing ini pintar, anjing sekolahan, itu sama Quran digantikan. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallidina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing itu kalau pintar, anjing sekolah, itu kata Quran namanya bukan kalbun, tapi mukallibun. Mukallibun itu siapa? Anjing pintar. Makanya di Jakarta itu ada sekolah anjing. Saya dulu nggak tahu Ustaz. Ya, saya pikir yang sekolah itu orang aja. Ternyata ada satu tempat itu, mobil datang anjing turun, mobil datang anjing turun. Saya pikir apaan ini? Ya, kok setiap yang masuk itu mesti bawa anjing? Saya tanya ke security-nya, pakainya apa? Ini sekolah anjing. Anjingnya sekolahnya? Iya, Bapak kurang pikir. Saya udah lama Pak jaga apa ini, jaga sekolahnya anjing. Saya benar, ya beneran Pak. Ya udah, karena ini sekolah anjing, saya minta brosurnya Bu. Kali-kali saya nggak ada anjing mau sekolah kan saya kasih tahu nih, cuma lu di sono kan gitu. Masya Allah, uang pangkalnya 75 juta Pak. Saya jadi mahal amat ini. Ya karena mau di sekolah ini keren. Karena ngomong gitu, saya penasaran. Saya kepengen ketemu sama ustadznya anjing. Gitu. Kalau gitu saya harus belajar Pak. Kalau di sini ada apanya itu, ada sekolahannya, saya gimana? Oh dipanggil Pak, ustadznya anjing, keren Pak. Pakai jas, pakai dasi, pakai celana. Saya waktu itu pakai baju koko doang nggak salah. Tapi saya bersyukur, walaupun sarungan, tapi murid saya orang. Gitu. Dan dia pakai jas muridnya, anjing keren banget. Pakai celana rapi, sepatu, dasi, tapi muridnya anjing. Saya tanya sama orang tadi, Pak, kalau anjing sekolah sini jadi pintar Pak? Udah pintar. Gimana pintarnya? Banyak dia cerita. Di antaranya, anjing itu bisa berburu. Saya tanya gimana ngomongnya. Ya kalau orang disuruh kan gampang. Ustaz kok ke Bogor kan tahu naik apa? Naik mobil. Kan enak ngomongnya. Kalau anjing gimana ngomongnya? Kata pelatih anjing itu gampang Pak. Kalau anjing di sini udah terlatih, saya suruh ngejar rusa misalnya di NTB, itu gampang. Pegang mata saya. Kata Ustaz anjing. Terus mata saya gini. Terus tunjuk matanya anjing. Ya ini saya ada anjing di sini. Gini. Terus sasarannya yang mana? Bapak tunjuk pakai jari yang sama. Misalnya ada rusa dia, sampai dia ngomong guk gitu. Kalau dia ngomong guk, itu artinya paham bos. Ini beneran kata ustadznya anjing nih. Jadi kita gini dulu, gini. Sampai kapan kata saya? Sampai dia ngomong guk. Guk paham bos. Bos keren. Itu Ustaz. Dia apa itu? Saya kejar, saya gigit lehernya supaya apa itu mati. Itu dalam fikih
Imam Syafi'i sederhana. Kalau anjingnya sudah ngomong gu, saya tinggal pukul paha kanannya sambil baca apa itu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anjingnya lari nih. Itu sama, seolah-olah saya megang pisau di lehernya kambing sambil baca apa itu? Bismillah. Fungsi pisau yang untuk menyembelih kambing hari ini saya wakilkan kepada gigitan anjing. Saya baca bismillah, anjingnya lari. Digigit itu apa itu? Rusa misalnya. Nanti sederhana Bu. Dalam fikih, begitu rusanya mati, bekas gigitannya tinggal dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan apa itu? Tanah. Suci. Kambingnya, rusanya mati. Nanti dia begitu lari tuh, kambingnya teriak lagi nanti Bu, guk 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 guk. Itu artinya, bos beres. Saya datang. Begitu saya datang, ini halal apa haram? Tunggu dulu. Itu rusa bisa halal, bisa haram. Kapan dia jadi halal? Begitu saya sampai, rusanya itu utuh. Dari kepala, kaki, sampai buntut, nggak ada yang dimakan sama anjing itu. Utuh betul. Maka ini jadi halal. Karena ini anjing pintar. Habis ngaji dia tuh solihin. Gitu loh. Habis ngaji dia tuh solihin. Babun amanah. Anjing, gua kasih tahu ya. Lo bunuh itu rusa. Buat bos kan? Iya, maka rusa itu amanah di tangan kamu. Itu bukan punya kamu ya, punya saya. Itu untuk saya ya, bukan untuk kamu. Anjing mah, dia bunuh, nggak dia makan. Berarti anjing pintar. Dia habis tahu integritas moral, kejujuran. Itu anjing kayak gitu. Kadang-kadang lebih jujur dari panitia maulid. Beneran, bukan di sini tapi di kampung saya. Ya. Ada itu panitia maulid kan disuruh jaga nasi kebuli Pak. Di Nampan tuh nasi kebuli kan mereka habis ngaji, satu nasi buat 3 orang, 4 orang, disuruh jaga panitianya. Begitu selesai maulid, nasi dibagi nih. Dibagi kan semuanya makan. Panitianya nggak mau makan Pak. Loh, Anda nggak makan? Enggak Pak, biar tamu-tamu semua yang makan. Terus saya senang banget. Ini panitia yang paham hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tanda orang beriman itu hormat sama tamu. Jadi kalau ibu nih sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi judes sama kamu, itu ada yang salah Bu dengan iman itu. Karena orang yang beriman kata Allah itu pasti menghormati siapa itu? Tamu. Maka saya senang banget. Waduh, ini panitia maulid nih paham hadisnya. Tamu dulu dia belakangan. Tahu temennya nyelotok. Dia kata bakalan mau makan Pak Ustaz. Emang kenapa? Dia kan tadi jaga nasi kebuli dinamkan. Terus jaganya dia bawa sendok Pak Ustaz. Terus ya dari 1 nampan dia cobain 2 sendok. Bu ada nasi senampan, diambil 2 sendok kelihatan berkurang nggak? Enggak. Nasi 1 nampan Pak, cukup untuk 4 orang. Diambil 2 sendok, kagak kelihatan. Kata teman saya, dia itu Pak, dari 1 nampan diambil memang cuma 2 sendok, tapi di situ ada 50 nampan. Berarti ada 100 sendok. 100 sendok kalau taruh di piring, dia 3 piring. Bayangin. Ayo, jujuran anjing apa panitia maulid itu? Bu, jujuran siapa? Jujuran anjing. Anjing itu bahkan lebih jujur dari panitia korban. Ya, berapa banyak ada di masjid itu? Ya, kambing dipotong utuh, kakinya 4. Begitu digantung, kakinya tinggal 3. Ini kambing cacat, nggak boleh buat korban. Kata ketua masjid, kagak ada kambing cacat. Pak Ustaz, semua kambing sehat. Lah ini kakinya 3. Wah, ribut-ribut cari-cari token di bawah beduk Pak. Siapa yang ngumpetin biasanya? Panitia ya, panitia. Udah pintar banget Pak. Ini kambing sehat, Pak Habib kayak buat-buat. Gimana caranya? Orang masih sibuk potong yang lain, yang udah jadi digantung, dia beset tuh paha belakangnya. Tahu-tahu, hilang. Makanya, ya, berarti panitia korban sama anjing jujuran siapa? Bener kan Pak? Kadang-kadang mikir. Kalau ada pejabat masih korupsi di Indonesia, itu mestinya di sekolah anjing gitu. Ya. Anjingnya dia tahu kok kalau ini punya majikannya. Masa menteri nggak tahu kalau APBN itu berayat? Kan gitu kan? Jadi setuju ya Bu ya? Kalau ada pejabat masih korupsi, itu kita suruh sekolahin anjing. Kenapa? Anjing di sekolah di situ jadi jujur. Masa orang nggak setuju? Itu namanya ilmunya anjing.
Ilmunya bandot ancur-ancuran. Ilmunya anjing bisa menentukan halal dan haram binatang al-an'am yang mau kita makan. Tuh, berarti anjing menang ilmunya. Yang ketiga fisik. Bu, gantengan anjing apa gantengan kambing? Anjing. Hah? Anjing. Gampang kok. Coba lihat di bandara. Saya sering banget lihat sat narkoba itu, ya, yang jaga di Soekarno Hatta itu. Anjingnya kan bisa nyium-nyium narkoba, dan anjing itu jujur. Dia senyium narkoba, bom gitu. Kalau orangnya belum tentu. Iya. Begitu orangnya kok narkoba, yang bawa narkoba ngedimin mah. Haha, itu biasanya aman, ya. Tapi anjing mesti bersuara, dan anjing itu gagah. Polisinya itu kadang-kadang kurus, Bu. Kurus, kecil, tapi bawa anjing yang ras husky itu, yang K19, yang harganya 2 miliar itu. Itu polisinya kurus, pegang anjing itu, saya jadi takut, Bu. Bukan takut sama polisinya, ini kalau gua ajak berantem polisinya menang gua. Tapi anjingnya ini gede banget ini, kalau gigit mati ya. Iya. Polisi biar kurus, biar krempeng, pegang anjing jadi cakep. Ayo ambil polisi yang gagah, Brimo 1,8, rambut cepat, badan tegak, pegang gandol. Ayo, pegang gandol, itu pasti ketawa kata dia. Polisi stres ini, kagak naik pangkat nih, dikirim Sambo, kan gitu pasti. Padahal polisinya gagah nggak? Tapi gara-gara pegang bandot, dibully sama ibu. Oh, ada polisi pegang bandot, senang nih yang tukang TikTok, di foto, diviralkan dilihat, komandan stres. Masa jaga bawa? Bener nggak, Pak? Bener nggak? Kalah Bu, jangan bandot, Ustadz kalah. Saya pernah foto anak saya itu yang nomor 2 seneng banget sama binatang. Semua binatang dia seneng, termasuk anjing. Tapi mau beli nggak berani karena bapaknya Ustadz kan gitu kan. Tapi sama anjing, sama kucing, sama macan senang anak saya. Satu ketiga hari Ahad pagi itu saya diajak jalan-jalan sama anak saya. Tahu-tahu dia ngobrol sama orang bule, orang Amerika. Nggak tahu ngapain, tahu-tahu orang Amerika itu nyerahkan anjingnya ke saya. Itu untuk pertama kali itu saya jadi Ustadz dikasih anjingnya baru itu. Apa nih nggak tahu ngomong apa? Kok kita dikasih anjing? Bukan dikasih pinjam. Loh, kok pinjam? Iya, Abi ini kebanyakan foto sama Kiai, sama Habib. Terus sekali-kali foto sama anjing. Gara-gara anak saya yang minta. Kalau dia minta saya marah, Pak. Tapi anak, ya udahlah ngalah apa sekali-kali kan. Toh anjingnya kering. Anjing itu najis, Bu. Tapi kalau anjingnya kering, sayanya kering, nggak apa-apa. Karena tidak ada yang basah. Anjing itu kan yang najis cuma ludahnya, Bu. Badannya sebenarnya nggak najis. Tapi karena badan anjing itu kalau mandi pakai lidahnya, maka semuanya jadi apa itu? Najis. Tapi kalau kering, nggak apa-apa. Itu namanya najis hukmi. Kayak ibu punya anak di masjid kecil, misalnya pipisku di atas meja, tahu-tahu air keran lagi mati. Tapi pipisnya dia apa kan diambilin tisu, dikeringin, ya, kemudian disemprot minyak wangi, maka najisnya itu nggak ada, bendanya Pak. Tapi hukumnya ada. Kalau mejanya sudah kering banget, ibu hair dryer misalnya, ya kan, kering, ibu pegang tangan ibu kering, nggak najis. Tapi kalau tangan ibu basah, megang bekas meja makan yang kena pipis tadi, maka itu tangannya jadi ikut apa itu? Najis. Itu kaidah fikihnya. Jadi karena anjing itu saya kering, tangan saya kering, sarung saya kering, ya udah nggak apa-apa. Foto saya diatur sama anak saya di kanan, dia di anjing di tengah, dia di kiri, tekrek. Udah lama Bu, ya, 10 tahun lalu kali, ya kan? Foto, nggak masalah Bu. Hari Senin anak saya sekolah, handphonenya kan tinggal di rumah. Saya buka, saya lihat ada apa? Anak saya itu ngapain sih di handphone? Saya buka Facebook, dulu belum ada TikTok sama Instagram, baru ada Facebook sama BlackBerry Messenger, belum ada WhatsApp waktu itu. Zaman itu, BBM sama Facebook, foto yang kemarin sama anjing diupload ke Facebook Bu. Orang saya, ada fotonya tuh. Saya di kanan, anjing tengah, dia di kiri. Nah, yang komentar banyak Bu, 100. Saya penasaran, ini orang komentar apa ya, 100 ya. Saya buka tuh, komentar yang pertama, anak saya namanya Alifa. Ngomong nih komentar, Alifa,
Itu yang di tengah siapa? Ganteng banget. Yang di tengah siapa? Ganteng banget. Komentar pertama, aku sama singkat kok. Komentar kedua, Alifah gemes banget deh sama yang tengah. Sampai ke 60, nggak ada yang nanyain saya. Nggak ada itu. Nggak ada. Alifah, itu laki-laki yang paling kanan siapa? Nggak ada. Yang komentar 100 sampai 60 semuanya nanyain anjing. Semenjak itu saya gak berani nyalon jadi DPR, karena berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya sebagai ustadz kalah telak sama anjing. Itu kalah telak tuh. Sampai komentar 60 belum ada yang nanya saya, tapi semuanya nanya. Berarti saya kalah telak sama anjing. Saya waktu itu langsung ngaca. Masya Allah, muka gua kayaknya gak jelek-jelek amat. Ya, saya mikir loh, muka saya ini ya, bukan dirawat sih, diedit. Ya. Ibu-ibu sekarang kalau mau cakep kan gak usah dirawat, Bu. Diedit. Orang sekarang kalau mau cantik diedit. Saya pernah jadi korban editan. Ada perempuan nelfon ke saya pakai WhatsApp. Kalau pakai WhatsApp kan ada fotonya, muncul cantik banget. Saya kaget. Masya Allah. Biasanya telepon saya kan ketua masjid, ketua maulid, nggak ada cakep itu ya semuanya. Malah banyak-banyak kan udah bapak-bapak kan. Loh, ini tumben-tumben cewek cakep telepon saya. Ya saya angkat. Kan nggak istri saya juga. Istri saya angkat, ngomong, Pak Ustaz, kenalin nama saya ini. Terus saya punya majelis taklim Pak Ustaz. Terus saya kepengen Pak Ustaz datang ke majelis saya 3 bulan lagi, bisa nggak Pak Ustaz? Karena cakep saya bilang bisa. Saya belum lihat agenda langsung yang bisa. Ntar kalau memang bentrok sama yang jelek, gue geser yang jelek. Karena ini cantik. Anehnya nih Ustazah, tiap minggu nelfon saya. Ada acara harus 3 bulan. Pak Ustaz jangan lupa ya, nanti acara saya ya. Ya saya bilang hadir. Nelfon lagi, Pak Ustaz jangan lupa ya. Oh udah macam-macam. Nanti saya ramai Pak Ustaz, ibu-ibunya begini, wah cerita-cerita. Jadi akrab. 3 bulan, saya datang beneran. Emang ada perempuan yang so akrab sama saya. Mana Pak Ustaz dari mana ini? Saya mikir, ini orang belum kenal, belum pernah ngapa-ngapain, tapi kok kayaknya akrab banget. Biasanya adem aja. Ini kayaknya perempuannya kayaknya aneh-aneh. Dia yang gak tahan, ngomong, Pak Ustaz lupa sama saya. Loh, siapa ibu? Lah saya biasa telepon sama Pak Ustaz. Itu hati saya menjerit, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ketapret saya kata salah. Lah kenapa begini aslinya? Fotonya cakep banget. Kalau gitu gua cancel. Ini bapak-bapak, itu kalau mau cakep kan sekarang cukup diapain Bu? Diedit. Saya pikir, saya kalau diedit kan tidak jelek-jelek amat lah. Kalau saya diedit, terus nyalon sama Jokowi, saya yakin menang kalau berdasarkan foto. Iya bener, saya kalau misalnya capres nih, ya kan, lawan Prabowo, gitu kan, lawan Anies, lawan Ganjar, saya nggak jelek-jelek amat lah. Tapi kenapa bilang anjing? Saya kalah telak, Bu. 60 orang gak ada yang milih saya, semuanya milih anjing. Berarti anjing ganteng gak, Bu? Anjing ganteng gak? Nasab cakapan anjing, ilmu cakapan anjing, tampang cakapan anjing. Tapi yang dapat berkat kambing. Maka murid nanya, bener Bu ya, anjing itu hebat segalanya. Tapi kenapa yang dapat barokah itu kambing? Ini yang penting nih pengajian nih. Ini titiknya di sini Bu. Ya, yang soal anjing tadi ingat boleh, nggak ingat apa? Tapi jangan lagi muter. Lu tadi ngaji iya, ngaji apa? Ngaji anjing. Ustadz ini jadi masalah. Lu gimana sih ngundang guru anjing-anjing mulu? Ini supaya ibu cepat paham. Ini filosofinya dalam. Ya, kata guru, guru bener juga ya. Anjing hebat sekali tapi nggak dapat barokah. Kata gurunya iya. Kenapa? Karena anjing itu jalan hidupnya kalah bagus sama jalan hidupnya kambing. Muridnya tanya, jalan hidup apaan Bu? Perasaan sama dua-duanya, nikah nggak pakai KUA, ya kan? Ini tidur-tidur, nggak pernah wudu. Beda kata guru. Bedanya di mana Bu? Lihat. Kambing itu sebandot-bandotnya bandot, ya. Sebrengsek-brengseknya bandot. Itu kalau maghrib pulang ke rumah.
Saya udah tanya sama teman saya di Tangerang. Bener ya? Ini kata guru gua. Kambing, sebandot, kalau maghrib kurang. Bener kan? Kalau nggak bener kan dikritik nanti. Tahu Pak Ustaz? Bandot ke Kakak Putih jam 1 malam masih gelap. Repot saya. Kalau bandot ke Kakak Putih jam 11 masih nggak pulang, repot saya. Saya udah tanya Bu sama kakaknya bandot di Tangerang. Pak Haji, bener Pak Haji, bandot kalau maghrib pulang? Bener Pak Ustaz. Saya tanya Pak Haji gini ya Pak Haji ya, misal bandot nih mau pulang maghrib ke kandang, tahu-tahu ketemu sama janda muda cakep kambing, ya kan? Ini kira-kira sama bandot dieksekusi nggak? Kata Pak Haji itu kagak Pak Ustaz. Bandot itu kalau maghrib istiqomah pulang, biar ketemu cantik perawan, kagak dia apa-apa itu. Paling diinget doang sama bandot saya, kandangnya di situ. Tapi nggak dieksekusi Pak. Bandotnya apa itu? Pulang, nanti kata Pak Haji di Tangerang tuh, maghrib pulang, isya tidur. Itu bandot. Bandot itu isya tidur. Nanti jam 3 malam itu bandot sedunia bangun. Waktu yang paling bagus kita bermunajat kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Quran. Kata hadis, Allah itu bagi-bagi rahmat pada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sekarang maghrib jam 6, subuhnya jam 4, dari jam 6 ke jam 4 itu 10 jam, bagi 3 jam terakhir sebelum subuh itu waktu yang paling bagus untuk kita bermunajat kepada Allah, karena Allah sedang bagi-bagi rahmat. Itu bandot, Allah bagi-bagi rahmat, dibangun, makanya dapat berkah rahmat Allah. Anjing sebaliknya tuh, saya sering soalnya kan gitu kan, anjing itu kalau malam nggak tidur. Saya semalam itu masuk rumah 12:30, itu anjing di jalanan banyak banget rumah saya itu, matanya seger-seger, ada yang jalan-jalan, ada yang ngobrol, ada yang bikin kopi, macam-macam banyak. Kalau itu kagak tidur dia, mau musyawarah apa sih juga nggak tahu itu. Ya, ada yang mikirin koalisi sama Nasdem, anjing Golkar siapa yang kira-kira ngobrol anjing nih, nggak tidur Bu. 1:30 malam, jam 1 saya masuk rumah. Tadi saya keluar rumah itu jam 3 malam. Jam 3 malam saya keluar rumah. Itu aneh. Saya ke masjid di Jatinegara ya, di dekat kereta api itu. Saya masuk masjid itu kira-kira jam 4. Itu semua anjing tidur. Ya. Maka anjing itu kehilangan barokah. Kenapa? Malam nggak tidur. Kalau subuh pulas. Bu, ntar malam Bu, perhatiin suaminya. Kalau suami ibu malam nggak tidur Bu, ada ini terjadi. Ya. Tapi menjelang subuh tidur. Ada subuh kagak bangun. Kalau bangun ibu periksa pantatnya nih. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang nggak tidur malam, tidur mau subuh biasanya. Ibu yang jawab bukan saya. Pak ya. Tuh, bukan bapak. Saya nggak pernah bilangin bapak kayak gitu. Bu, di samping ibu ada makhluk ciptaan Allah. Ibu kelonin, tidur sama ibu. Malam nggak tidur Bu. Kalau subuh tidur, itu periksa Bu. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam nggak tidur, tidurnya mau subuh biasanya. Bapak juga ngaji. Bukan saya yang bilang ya. Ini ngaji hari ini sederhana aja. Orang tuh kalau mau berkah, itu jangan hidupnya yang benar. Allah tuh nggak pernah nyuruh ibu sujud 24 jam, tidak pernah. Ibu suruh nyari ilmu kayak gini tiap hari, Allah nggak pernah bilang gitu. Tapi jalan hidup tuh buat yang seimbang. Ada saatnya mikirin uang belanja, ada saatnya menikmati rezeki dari Allah. Kalau ibu punya duit, bapak punya duit, ajak istrinya ke mall. Ngapain? Mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, abang baru dapat duit nih 5 juta misalnya. Ayo kita sekarang apa ini? Ke pasar, baju apa yang mau, makan apa yang mau, untuk menunjukkan ya Allah betapa besar rahmatmu kepadaku. Saya sholatnya pas-pasan, tapi bisa membuat istri saya ketawa di Tanah Abang. Kan gitu kan? Ini karena rahmatmu. Oh iya, rahmat Allah itu luas. Asal cara hidup kita benar.
Jadi ada masanya ke mall, ada masanya seneng-seneng, ada masanya makan sate, tapi ada masanya puasa Ramadan. Ada masanya di hari Minggu ya, hari Minggu, setiap hari. Terus 3 bulan sekali kan? 3 minggunya, seminggu pertama pakai sama suami sama anak-anak, seminggu yang kedua pakai bersih-bersih rumah, ya kan? Seminggu yang satunya pakai ngaji ke sini. Kalau itu dilakukan, namanya memilih jalan hidup yang benar. Kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan Quran bilang wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Jangan lupa bahwa hidup itu bukan di sini dan sekarang, tapi hidup itu di sana dan di masa yang akan datang. Di mana? Di alam akhirat. Tapi walatan sana sibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan juga bagianmu dari dunia. Di dunia itu ada teh yang manis, rasain. Ada pisang yang enak, rasain. Tapi jangan hidup itu cuma makan pisang. Jadi monyet. Kalau ngomong-ngomong pisang aja. Kalau hidup itu cuma bekerja, monyet juga kerja, Pak. Sapi juga kerja, sama. Yang beda itu, bener kan? Kita sama binatang itu kesamaannya banyak. Ya, kita makan, binatang makan. Kita kawin, kita nikah, sapi kawin, sama kan? Sama. Kita tidur, kebo, bedanya cuma satu tuh. Kita sholat, kebo kagak, kan gitu. Berarti kalau ibu kelonang sama orang yang nggak pernah sholat, berarti sama dengan itu namanya jalan hidup. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian siang hari ini. Kita itu boleh kalah segala-galanya, tapi jangan salah jalan hidup. Makanya yang terakhir gitu. Saya punya teman tuh di pesantren gitu, mukanya pas-pasan tuh, ya di bawah standar BPS lah. Tapi istrinya cantik, istrinya cantik. Saya kaget gitu, kok bisa ya? Casing kayak begini, kok ketemunya kayak begitu gitu ya. Kalau Nabi Yusuf sama Zulaiha itu kan pantas gitu. Ya, pantas Nabi Yusuf Zulaiha. Ini Zulaiha ketemu Gajah Mada. Ini gimana? Kan begitu loh. Ini nggak pas nih. Tapi aneh Pak Jodoh. Jawaban teman saya itu gampang. Kita ini kalah muka, tapi menang doa. Kita ini kalah duit, tapi menang wirid. Ya, jadi yang mukanya pas-pasan banyak doa gitu. Kalau ada bapak-bapak yang mukanya pas-pasan, istrinya cantik, berarti itu didoain tuh tiap hari kan? Allahumma atara, mudah-mudahan dia lihat juga benar-benar. Allahumma mutawarna, gitu kan? Dia nggak tahu kalau suaminya hitam. Itu teman saya, mantep banget itu. Kata dia, gua ini kalah muka sama orang, kalah rupo kata orang Jawa, tapi menang dumo. Menang apa ini? Doa. Kalah duit kalah, tapi akeh wirid. Udah miskin udah wiritan nanti Pak ya kan? Udah miskin udah wiritan, kebangsak 2 kali itu ya kan? Makanya jalan hidup itu begini yang bisa saya sampaikan pada pengajian siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini termasuk orang yang memilih jalan yang benar. Di tengah-tengah kesibukan kita dengan dunia, kita masih menyempatkan untuk menundukkan hati di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan membersamai kita, keluarga kita, zuriyah kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka, dan mereka yang masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka min syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Gus Faiz. Sambil menunggu Gus Faiz minum, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Lengkap nih Gus, jujur Gus, overdosis. Tapi nggak apa-apa Gus. Jujur selama ini sih Gus, Abah di Bluti kemarin di sini juga sama. Tapi nggak apa-apa Gus, benar. Kita nggak ngerasa atau udah jam 10:30 nikmatnya ilmu, alhamdulillah. Iya, sampai 11 Gus.
Jadi alhamdulillah nggak terasa. Memang biasanya Gus pengajiannya cuma 30 menit. Setelah itu diskusi sampai kayaknya kenikmatan ilmunya Gus yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Gus Faiz, kebetulan satu pengurus dengan Habib Ibrahim Lutfi Al-Pos yang bulan Oktober kemarin datang ke sini, duduk di sini juga Gus Habib atau Abah dan beberapa ulama yang lainnya juga duduk di sini, kemarin juga nitip salam Bapak Habib Ibrahim Lutfi Al-Pos. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru kita Profesor Kiai Haji Sukron Mahmud beserta Gus Faiz dan keluarga besar, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur, dan bisa kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Sebelum kita tutup doa, Bapak Ibu ada yang ditanyakan, siapa tahu satu atau dua. Bu Jisri tidak ada, Bu Jamal nggak ada, Haji Usman tidak ada. Kayak udah kepadatan ilmunya Gus, jadi kadang-kadang yang bertahan. Terakhir Gus, saya juga kebetulan ilmunya bagus. Jujur saya kagum dengan ilmu hari ini, benar. Karena banyak ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita di sini. Ada satu hal bermakna untuk kami yang mengalami keluarga. Saya yakin histori tadi Gus itu luar biasa. Yang 100.000 nggak bisa keluar uangnya, tapi dikasih sama yang lain. Kami ingin tanya Gus, berkah yang tadi Gus itu kan 100.000-nya utuh, tapi kami bisa gak sih Gus orang yang sudah wafat, orang yang sudah wafat, misalnya orang tua kita, lalu anaknya masih ada nih Gus, lalu kita hadiahkan, entah bentuknya waladun soleh, kita hadiahkan, ya, entah kegiatan apapun lah ya Gus, lalu hadiahnya untuk orang tua. Apakah itu termasuk berkah Gus? Jujur misalnya sebenarnya tidak ada, tapi ada dengan sendirinya. Seperti itu apakah termasuk? Itu aja Gus, terima kasih Gus Muhammad. Berkah itu kan sederhana. Berkah itu kualitas sesuatu melampaui kuantitasnya, itu berkah. Jadi kualitas sesuatu itu melampaui kuantitasnya. Kayak saya tadi contoh, uang di kantong saya cuma 100.000, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin keluar uang 1 juta. Kan beli beras, beli sendal, kan gitu. Kan itu jutaan misalnya. Tapi ternyata uang 100.000 saya malah nggak keluar. Tapi itu semua cukup. Jadi berkah itu kualitas sesuatu itu melebihi kuantitasnya. Oleh karena itu, yang penting kan dalam hidup itu berkah. Contohnya orang tua. Kalau orang tua misalnya cuma tinggalin rumah segini-gini aja misalnya, tapi rumah yang segini-gininya sama anaknya dipakai untuk pengajian. Sekarang hari ini kita semua insya Allah dapat pahala. Saya ngomong dapat pahala, ibu dengerin dapat pahala. Tapi yang punya rumah ini itu dapat pahala semuanya. Saya bisa ngomong kayak gini kan ada rumah ini. Coba nggak ada rumah ini, gua ngomong di jalanan, gitu. Nggak bisa, panas, gitu loh. Nggak ada rumah ini, bapak ketemu sama saya nggak? Enggak lah, kan gitu. Nah sekarang anaknya nih yang ngundang saya. Kalau dia nggak ada bapak ibunya, masa keluar dari pohon dulu, iya kan? Dia ngelahirin siapa? Ya ibunya. Dari siapa? Dari bapaknya. Dididik siapa? Bapak ibunya. Nah ini namanya berkah. Orang tua yang sudah tidak ada, berkah itu orangnya udah nggak ada, udah berhenti itu. Tapi pahalanya ngalir terus. Itu namanya kualitas. Kan umur orang tua cuma 70 misalnya. Ya gambaran ini gampang. Ibu sholat malam pas dapat Lailatul Qadar. Masya Allah itu khairun min alfi syahrin. Ibu sekali sholat tahajud malam dapat Lailatul Qadar, itu sama dengan tahajud 1000 tahun. Nggak ada orang bisa tahajud 1000 bulan. Itu lebih dari 80 tahun. Lah kita kalaupun umurnya 80 tahun, tahajudnya nggak 80 tahun. Ada bayi, ada anak-anak, ada ketiduran, kan gitu kan. Ada nonton Piala Dunia, kan gitu kan. Nah, ini namanya berkah sama orang tua. Dulu ada anak datang sama Rasulullah. Anak yang berbakti terus sama orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya apa itu? Meninggal.
Maka datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'dihima. Saya itu biasa bakti sama orang tua, tapi orang tua saya sekarang sudah apa ini? Meninggal. Apa masih ada ya Rasulullah kesempatan untuk saya berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada? Apa kata Nabi? Banyak. As-salatu lahuma wal istighfaru alaihim. Banyakin doa dan istighfar untuk kedua orang tuamu. Itu satu contoh. Ya, contoh yang lain kata Rasulullah itu infadu wa'dihima min ba'dihima. Orang tua punya kebiasaan waktu hidup. Apa kebiasaan misalnya? Kalau habis Jumatan manggil teman-temannya makan bersama. Kadang orang Betawi juga begitu, ya. Kalau pulang dari Jumatan, misalnya ustadz yang khutbah, imamnya, marbotnya, sama beberapa orang, ayo ke rumah. Makannya kadang sederhana tuh, cuma nasi uduk, ya, tahu tempe, semur, tapi kuahnya banyak, itu kan? Sambalnya banyak, bawangnya banyak, itu udah gurih. Makan sama-sama. Setiap Jumat, bapaknya meninggal. Kata anaknya, bapak saya itu punya kebiasaan kalau habis Jumatan ngajak orang makan di rumahnya. Maka kebiasaan bapaknya diterusin sama siapa ini? Anaknya. Maka pahalanya itu ngalir sama si bapak terus. Itu namanya anak yang berkah itu. Ada duit nih di kantong 100.000. Ah, saya masukin deh ke tromol Jumat. Jangan minta kembalian lu, ya kan? Ini 100.000 masuk, niat nih. Yang 40.000 pahalanya buat ibu, yang 60.000 sisanya nih bagi 2. Saya 30, bapak 30. Nyampe nggak? Nyampe. Gitu. Kalau nggak percaya mati aja dulu, ntar saya kirim. Gitu kan? Nyampe ini. Kenapa nyampe? Kata Imam Nawawi, kenapa nyampe? Pahala itu sebetulnya haknya saya. Kan duit 100.000 punya siapa? Punya saya kan? Ya kan? Saya masukin tuh ke tromol masjid, dapat pahala. Pahalanya punya siapa? Punya saya. Kalau apa yang saya punya, saya kasih sama orang, boleh nggak? Boleh. Apa contohnya? Ada orang punya utang. Nih hati-hati nih, punya utang mati. Bisa masuk surga? Nggak bisa. Tapi kalau sama yang ngutangin diikhlasin, masuk surga nggak? Masuk. Ya Allah, ini orang punya utang nih 2 juta sama saya. Tapi udah mati, ya Allah kasihan. Udah, hak saya yang 2 juta, saya apakan nih? Saya bebasin, ibrok namanya. Saya kasih sama dia. Maka ini jenazah mulus ke surga. Kenapa? Karena 2 jutanya sudah diapain? Direlakan sama yang punya. Sama kan? Kalau saya punya pahala 100.000, saya hibahkan, saya ikhlaskan untuk orang tua kita, untuk kakek kita. Sama nih, kayak umroh misalnya. Udah umroh kan? Maka misalnya ada kakek moyang kita yang kita tahu belum apa ini umroh. Ah, saya nih sekarang mau umroh, berangkat, tapi yang umroh bukan saya. Ya baiknya saya kasihkan kepada siapa itu? Kakek saya. Itu tandanya punya kakek yang berkah hidupnya. Kakeknya sudah mati, nggak pernah umroh, tapi dapat pahala apa itu? Umroh. Itu namanya berkah. Gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita tutup dengan sholawat terlebih dahulu. Setelah itu Gus Faiz. Ada tanya Bu Yusri? Ini air lantai Gus. Iya. Ini air berkah juga nih. Yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Mudah-mudahan dengan tawasul sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan Rasulullah, dan suatu saat kita bisa ziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama keluarga besar kita, dan mudah-mudahan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.
misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat sampaikan sholawat kepada Rasulullah untuk orang tua kita yang telah tiada dan orang tua kita yang masih ada diberikan kesehatan. Kita lanjut doa untuk Gus Faiz. Mohon maaf. Kita bacakan suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, keluarga kita semua, anak keturunan kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa bermunajat kepada Allah di dua tanah yang suci dan penuh keberkahan itu. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man bi 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina lituqda. Ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina lituqda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Gus Faiz yang telah memberikan nasihat dan doa. Mudah-mudahan kita yang datang di majelis ini bersama Gus Faiz, Allah berikan kesehatan kepada semuanya sampai nanti ziarah makam Rasul. Kami dari pihak keluarga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan majelis hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Kalau nggak ada halangan, minggu ketiga yang mengisi Insya Allah Habib Ahmad Mustabak bin Syihab, muridnya Habib Umar Hafiz. Insya Allah kalau ada halangan beliau bisa datang Gus. Sama-sama satu majelis juga sama Gus Faiz. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu saja dari kami. Mohon maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat, bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.